Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kita bisa lihat pertama di sini bahwasannya PKB itu pastikan mandat politik Nahdliyin itu ada di pasangan Anies Caimin, kawan-kawan. Ya, sebegitu percaya dirinya PKB bahwasannya mandat politik Nahdliyin saat ini itu berada di posisi Pak Anies dan Caimin, kawan-kawan. Ini menarik sekali untuk kita bahas karena dengan adanya berita seperti ini, fakta seperti ini itu memberikan sesuatu gambaran yang perlu dianalisa lebih lanjut lagi oleh para calon lawannya Pak Anies, baik Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo. Jelas ada ketakutan tersendiri kepada mereka dengan kekuatan para Nahdliyin. Apalagi saat ini para ulama bersatu memenangkan Anies Caimin di Pilpres 2024, kawan-kawan. Nah, kemudian lebih lanjut lagi bahwasanya Pak Anies memberikan pantun itu. Dia bilang tak gentar meski hadapi lawan yang berat itu. Iwak teri campur kemangi katanya. Ini menarik sekali. Kalau ngelawan memang ngeri, tetapi kita harus imbangi. Ini yang kemudian saya pikir bagian humor politik yang mesti kita lihat lebih detail lagi. Bahwasanya tak ada keraguan, tak ada ketakutan dalam kubu Anies Caimin saat ini untuk menghadapi gempuran para calon lawannya, baik dari Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo. Terlebih lagi di area Pak Ganjar belakangan ini itu banyak sekali melakukan blunder-blunder yang saya pikir tidak perlu itu, yang otomatis telah membuat elektabilitasnya semakin hari semakin menurun akibat blunder-blunder itu, kawan-kawan. Maka dari itu Pak Ganjar sejauh ini juga mulai terlihat berantusias untuk mengunjungi masyarakat-masyarakat, dan mungkin beliau juga akan sekali lagi menghindari percakapan politik, menghindari diskusi-diskusi dengan mahasiswa karena ya seperti itu, jangan sampai blunder lagi kan. Maka dari itu saya pikir hal-hal semacam ini perlu kita lihat, dikaji dulu siapa kira-kira yang layak kita pilih di 2024 nanti, kawan-kawan. Coba kita analisa lebih dalam lagi. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu, yakni Pak Jazilul Fawait, itu mengatakan partainya lahir dengan visi misi perjuangan politik Nahdliyin yang mayoritas berada di Jawa Timur. Hal ini juga didukung oleh Nahdlatul Ulama yang lahir di Jawa Timur, kawan-kawan. Lantaran itu, ia tidak khawatir jika elektabilitas bakal capres-cawapres Pak Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin, kawan-kawan, di Jawa Timur itu merosot saat ini, sebab sejak awal Jawa Timur merupakan lumbung suara PKB, kawan-kawan. Nah, Jawa Timur adalah lumbung suara PKB yang kemudian bergeser sedikit demi sedikit. Namun di dalam peta Pilpres Jawa Timur atau presiden yang didukung PKB selalu menang di Jawa Timur. Seperti itu ucap Pak Jazilul Fawait, seperti dikutip dari tayangan Apa Kabar Indonesia malam di TV One kemarin, kawan-kawan. Nah, Pak Jazilul ini juga mengatakan bahwa fokus PKB kini memastikan bahwa mandat politik kaum Nahdliyin tetap berada di pasangan Anies Caimin. Hari ini Amin akan memastikan bahwa mandat politik Nahdliyin ada di pasangan Anies dan Gus Muhaimin, tuturnya. Dia juga mengatakan bahwa Jawa Timur salah satu provinsi di Pulau Jawa dengan potensi pemilihan sekitar 16% dari total pemilih di Indonesia. Besarnya potensi pemilih di Jawa Timur ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama menjelang pemilihan umum presiden, kawan-kawan. Berdasarkan hasil 4 Pilpres sejak 2004 itu hingga 2019, pemenang Pilpres selalu merupakan pasangan yang juga unggul di Jawa Timur, salah satu wilayah potensial lain. Itu artinya Jawa Timur ini merupakan salah satu kunci kemenangan dalam Pilpres, kawan-kawan. Nah, untuk memenangkan Pilpres, tidak bisa tidak pasangan calon dan timnya harus mempertimbangkan Jawa Timur sebagai salah satu prioritas, kawan-kawan.
Karena perlu diingat lagi bahwasanya Jawa Timur adalah area atau jumlah pemilih 16% dari total pemilih yang ada di Indonesia. Jadi besar sekali ketika para kandidat menang di area Jawa Timur itu, kawan-kawan. Nah, menurutnya, bicara mengenai perilaku memilih di Jawa Timur tidak bisa dipastikan dari organisasi massa terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Jawa Timur itu sejak dulu merupakan basis Nahdlatul Ulama. Dan arah dukungan NU turut menentukan pilihan warga Jawa Timur itu. Meski seringkali NU tidak secara resmi mendukung salah satu pasangan dalam Pilpres, namun warga membaca keberpihakan para kiai NU dan menjadikannya salah satu pertimbangan dalam memilih. Bahkan juga akan mempertimbangkan sebagai acuan dalam memilih itu. Nah, akhir-akhir ini para kiai Nahdlatul Ulama itu dekat sekali dengan Anies Baswedan. Kenapa? Karena Pak Anies itu ada Pak atau Gus Muhaimin di sana. Jadi meskipun seberapa menarik apapun kandidat yang lain, tetapi para kiai, para ulama tentu akan melihat anaknya di bagian koalisi perubahan, ada anaknya di situ, Gus Muhaimin, kawan-kawan. Terlebih lagi bahwasanya sekarang ini itu akan ada dua organisasi besar yang kelak bergabung untuk memenangkan Pilpres 2024, memenangkan Pak Anies di Pilpres 2024. Ya, kawan-kawan pasti sudah tahu benderanya. Nah, mengenai kecenderungan tersebut, para calon pun berebut untuk menggait seorang Nahdlatul Ulama menjelang pemilu, baik dengan mengusung calon berlatar belakang NU atau mengunjungi para kiai NU untuk menunjukkan kedekatan dengan harapan gerbong kiai NU akan ikut bergerak untuk mendukung calon tersebut. Kemudian ada yang menarik ketika Pak Anies dan Caimin itu memberikan pantun yang agak sedikit menggelitik dan jelas, itu juga akan sedikit memberikan ancaman tersendiri buat para lawannya itu. Ya, pantunnya iwa terik campur kemangi itu. Kalau lawan ngeri ya kita harus imbangi. Ini nih menarik sekali. Jujur ketika Pak Anies bilang itu atau Caimin bilang seperti itu, saya ngakak sendiri bahwasanya oh ya, terlihat di koalisi perubahan saat ini ada semacam optimisme yang kemudian seolah-olah memberikan sinyal kepada Pak Ganjar, kepada Pak Prabowo, ya katanya kok ngeri, kenapa sejauh ini belum mampu menentukan pilihan, ada apa di bagian itu. Itu semacam sinyal yang sebenarnya tentu kita sudah bisa baca semuanya. Akan ada bukan akan, tetapi di bagian itu ada semacam kegelisahan dalam tubuh koalisinya Pak Prabowo ataupun koalisinya Pak Ganjar. Satu-satunya untuk mengimbangi Pak Anies dan Caimin saat ini adalah mereka harus bersatu itu. Ada persatuan antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar jika kedua belah pihak mampu menurunkan ego masing-masing. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal itu? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.